Oke, nah saya udah record. Eh, Kalau kalian pengen ngerjain soal tahun 2023, kalian harus pilah-pilah soalnya. Kenapa harus dipilah-pilah? Karena materinya beda. Bukan materinya beda sih, ya ada perbedaan gitu. Ada materi UTS yang masuk ke materi UAS kalau soal tahun lalu. Nah itu jangan dikerjain ya. Eh, Soal UTS yang masuk ke UAS itu jangan dikerjain. Saya share screen dulu nih. Saya share screen. Mana ya share entire? Nah, semoga kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kalau ada kendala jaringan kabarin ya di grup. Oke, Kak. Nah, pokoknya kendala apapun lah ya. Share screen nggak kelihatan, suara nggak masuk, jaringan jelek, kabarin. Eh, Salah buka. Nah ini salah buka lagi. Nah, yang 2023 ini, yang ini paling bawah. Nah ini ada materi. Nah lihat, ada monoton turun, cukung ke bawah, itu kan materi UTS gitu ya. Jadi kan dipilah-pilah. Kan kalian tahu, kalian sendiri yang tahu materinya ya. Jadi dipilah-pilah ya. Nih, ini maksimum minimum nih, ada maksimum minimum tuh. Maksimum minimum kan materi UTS. Itu jangan dikerjain ya. Oke, itu aja sih paling. Soalnya dipilah-pilah. Sama apa lagi ya? Oh, ada materi yang nggak masuk. Nggak masuk, nggak harusnya materi yang dipindahin ke semester 2, yaitu materi inverse trigonometry dan hiperbolik. Inverse trigonometry, hiperbolik, sama persamaan diferensial yang soal garam, larutan garam. Itu gak ada di sini. Berarti kalian harus cari di soal tahun-tahun yang lain ya, jangan tahun 2023. Itu aja. Dan di sini ada 2 sesi ya. Eh, Kira-kira kerjaan yang mana? Kan gak mungkin langsung 2 sesi dikerjain. Atau kalau kalian ada soal khusus yang pengen dibahas, kasih tahu aja. Eh, Kalau ada soal khusus yang pengen dibahas, kasih tahu aja ya. Oke, karena mintanya soal tahun lalu, tapi dipilah-pilah aja sih. Yang Halo, ada yang ngomong nih, tapi putus-putus. bagian ya, Kak. Coba, oke, sekarang udah lancar suaranya. Gimana? Agak agak koneksinya agak buruk di sini. Ini bisa kelihatan sih ininya ya, koneksinya ya. Oh iya deh, bisa deh. Koneksinya agak buruk, face-nya kelihatan dari ininya. Kalau ngeklik profilnya di ujung kiri atas ada koneksi. Koneksi. Jadi gimana guys? Yang koneksinya bagus atau sekarang udah bagus koneksi face-nya. Gimana? Yang bagian C aja, Kak, yang 2023. Oke, bagian C aja. Boleh, 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 boleh. Nanti baru habis itu B. Oke. Cuman ada 2 sesi. Yang sesi satu apa sesi 2? Ada 2 sesi loh. Coba aja. Coba aja. Kan udah share ya, drive-nya ya. Yang bawah aja Kak, yang Paling bawah. heeh, Ya benar, yang paling bawah ya, karena materinya masuk dua-duanya. Nomor satu nggak masuk. Karena kemonotonan kecekungan ya. Berarti C2 yang bisa dikerjain. iya boleh. Sedangkan yang sesi satu yang bisa dikerjain tuh, yang ini bisa dikerjain C1. Kalau ini yang bisa dikerjain C2 ya. Oke, boleh kita coba ya. Coba yang mana ya? Udah deh, yang paling bawah boleh ya. Karena mintanya yang paling bawah. Nanti kalau ada soal lain kasih tahu ya. Kalau ada soal lain yang pengen dibahas kasih tahu. Atau mau tahu yang lain juga boleh. Oke, kita baca dulu soalnya ya.
Suatu tangki yang diletakkan di atas tanah memiliki penampang vertikal berbentuk daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 4 satuan meter. Oke. Yang ini Y sama dengan 4 ya. Yang atas ini. Oke. Jadi tangkinya itu bentuk penampangnya itu kayak gini. Daerah yang dibatasi oleh parabola dan garis ya. Oke. Dan panjang tangkinya 6 meter. Tangki tersebut berisi air dengan berat jenis 10⁴ Newton per meter kubik. Nah, ada berat jenis nih, berat jenis air. Air di dalam tangki akan dipompa hingga ketinggian 5 meter dari permukaan tanah. Kalau ini ketinggiannya berapa nih? Ketinggian tangki ini dari permukaan tanah. Ketinggian tangki ini berapa dari permukaan tanah? 4 ya, Kak? 4 ya, karena Y sama dengan 4 ya, bagus. Ya ini ketinggiannya 4. Oke. Nah, terus apa ya? Oh, lanjut ke soal ya. Tadi mana sih? Air di dalam tangki akan dipompa hingga ketinggian 5 meter. Oh, jadi airnya itu bakal dipompa hingga ketinggian 5 meter. Jadi anggaplah ada orang tinggal di sini misalkan. Tinggal di sini. Ya. Ya, di ketinggian 5 meter misalkan ada orang tinggal di situ, butuh air, harus dipompa berarti ya. Jadi gitu. Nah, jadi pokoknya kita tuh fokusnya gini aja guys. Kita fokusnya adalah anggaplah air ketinggiannya sekian. Ketinggian air sekian. Gitu ya. Ketinggian air sekian. Terus kan dipompa. Dipompa itu kan dipindahkan ya. Dipindahkan. Dipindahkan sedikit. Jadi kayak ketika air dipompa ketinggiannya kan turun. Turun sedikit misalkan kayak gini. Ya, ini kan turun kan. Nah, nanti akan membentuk volume yang dipindahkan itu berbentuk apa kira-kira ini? Berbentuk balok. Ya, irisannya berupa balok ya. Irisannya berupa balok. Gitu. Nah, kita anggap aja nanti kita tuh ketinggiannya Y ya. Anggap aja ketinggiannya Y ya. Ketinggiannya Y. Oke. Ketinggian airnya ya. Ketinggian air setiap saat itu Y. Karena kan ketinggian air bakal berubah. Oke. Ketinggian air bakal berubah karena dipompa. Lama-lama airnya habis. Oke. Dari penuh berisi air nanti dipompa. Nanti dipompa jadi habis. Gitu. Nah. Oke. Airnya dipompa sampai ketinggian 5. Nah, ciri-ciri dari usaha itu kan usaha ini kita tuh bicara usaha memindahkan benda ya. Usaha memindahkan benda. Gimana supaya benda berpindah? Supaya benda berpindah diberikan gaya. Oke? Supaya benda berpindah diberikan gaya. Jadi ketika kita memberikan gaya, kita angkat, kita dorong, kita tarik, terus bendanya berpindah, itu usaha namanya ya. Oke? Nah, di sini kan ada gayanya atau ada berat. Ya, berat ini. Terus dipindahkan kemana? Ke sini kan? Dipindahkan ke sini gitu kan. Nah, ada perpindahan kan berarti ya. Jadi seperti itu. Ya, disedot gitu. Disedot sampai ketinggian 5 meter kan gitu ya. Jadi ada usaha di sini. Oke, itu ya. Usahanya dilihat dari situ. Makanya rumus satu gaya kali perpindahan. Ketika kita berikan gaya, kita tarik, kita angkat, itu bendanya berpindah. Kan gitu. Oke, pertama untuk soal A dulu, baca dulu soal A. Hitung luas daerah R. Kemudian gunakan hasilnya untuk menghitung volume air di dalam tangki tersebut. Volume air dalam tangki tersebut, volume tangki mungkin ya. Atau mungkin volume air awal-awal ya. Volume air awal-awal, karena kan penuh berisi air ya. Ya pokoknya volume tangki lah ceritanya. Atau volume air awal-awal, karena kan volume air berubah terus sebenarnya ya. Sebenarnya ya, volume air berubah terus. Cuman ya udah. Ketika tangkinya penuh berarti ya. Ketika tangkinya penuh berisi air. Gimana ngitung luas daerah? Ada yang tahu ngitung luas daerah ini gimana? Gimana cara ngitung luas daerah?
Kira-kira gimana guys? Menghitung luas daerah? Gimana? Menghitung luas daerah? Itu bukan grafik yang atas dikurangi yang bawah, terus Boleh. diinvalin di batas-batasnya. Bagus ya. Sebenarnya kan idealnya kan kita mengiriskan dulu ya. Idealnya mengiriskan. Cuman ini terlalu gampang lah ya. Terlalu gampang. Tapi gak apa-apa dah. Iriskan aja. Iriskan gitu kan. Atau langsung aja deh, karena terlalu gampang. Langsung aja ya. Jadi luas daerah R, tadi bener ya. Grafik atas kurangi grafik bawah. Grafik atasnya kan garis ya. 4 berarti. Bawahnya parabola, X kuadrat. Jangan lupa dx dan batasnya dari min 2 sampai 2 ya. Dari min 2 sampai 2. Oke? Ya udah, tinggal dihitung aja ya. Tinggal dihitung, ini mah gampang ya. Mungkin pakai ini ngitung mah terserah ya, kalian mau langsung pakai TDK 2 boleh. Ya, mau pakai TDK 2 boleh, atau kalian kalau pengen pakai saya melihat bahwa ini tuh simetri, ya kan? Simetri gak sih ini? Simetri loh. Dari min 2 sampai 2 simetri ini. Ya, jadi kalau kamu ngitung separuhnya misalkan 0 sampai 2 itu sama dengan min 2 sampai 0 ya. Oke? Jadi gitu. Warnanya kurang terang ya. Ya, pokoknya ini ya. Kita bisa ngitung separuhnya tuh sekali 2. Gitu. Jadi 2 dikali separuhnya 0 sampai 2 berarti ya. Gitu. Atau Kak, boleh nggak saya langsung integralin yang ini? Ya boleh-boleh aja. Langsung diintegralin. Sama aja hasilnya. Cuma saya lebih seneng pakai ini gara-gara 0. Gara-gara 0 sih. Kalau dimasukin kan jadi hilang ya. Gitu. Berarti 2 dikali integral 4 4x. Integral x kuadrat x pangkat 3 per 3. Atau sepertiga x pangkat 3. 0 sampai 2. Nah, dimasukin 0 kan jadi 0 ya. Jadi masukin 2 aja. 4 kali 2 8. 2 pangkat 3 8. Gitu. 8-nya keluarin aja. 8-nya keluarin. Berarti jadi 1 kurang sepertiga ya. 1 kurang sepertiga itu adalah 2 per 3 ya. Jadi 2 kali 8, 16 kali 2, 32. 32 per 3. Berarti volume air gitu kan ya. Volume air di dalam tangki itu ketika penuh ya. Ketika penuh mungkin. Saya sih lebih senang, ya udah gak apa-apa lah volume air lah. Ya kadang-kadang masalah bahasa sih. Bahasa volume air. Kemudian kan menggunakan hasilnya. Berarti kan kalau menggunakan hasilnya itu berarti kan hasil yang ini. Kemungkinan sih ngitung volume dari tangkinya sih. Karena kan volume airnya berubah terus. Bentar. Yalah, pokoknya volume tangki lah ya, atau volume air ketika penuh ya. Volume air dalam tangki saat airnya penuh ya. Itu adalah tinggal luas ini dikali panjang. Oke. Jadi 32 per 3 kali 6. 6 per 3 2 kali 3 2 64. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan tanya aja. Masih gampang. Soal A. Soal B. Gimana nentuin delta W? Usaha yang dilakukan untuk memompa potongan air. Nah, itu kan memompa itu kan memindahkan berarti kan ya. Memindahkan potongan air dengan tinggi Y. Nih, air dengan tinggi Y dan ketebalan delta Y. Dipindahin ke ketinggian 5 meter. Oke. Pertama apa yang bisa kita cari dulu? Yang bisa kita cari apa dari irisan ini? Yang kita bisa cari apa? Apa yang bisa kita cari, guys? Gimana guys? Nyari F bukan Kak? Gimana caranya? F-nya
F-nya rho dikali V. F-nya tadi apa? Rho kali V ya? Iya. Oke. V-nya gimana? Gimana cari V-nya? Nyari V-nya berarti V partisi yang kita pindahin. Ya benar. Nah, sebenarnya penulisannya gini aja ya, mungkin delta harusnya pakai delta ya. Namanya irisan tuh pasti delta ya. Oke. Yang namanya potongan irisan tuh pasti delta. Ya, sebenarnya kalau ini kan dari rumus dari rumus ini ya, berat jenis ya. Dari rumus berat jenis ya. Oke. Dari rumus berat jenis ya. Dari rumus berat jenis. Berat jenis itu apa? Dari satuan kelihatan Newton per meter kubik ya. Newton itu berat, meter kubik itu volume ya. Gitu. Ya jadi kalau misalkan kamu anggap berat jenisnya itu rho, beratnya itu F, volumenya V, ya tadi rumusnya ya. Gitu ya. Jadi berat itu sama dengan berat jenis kali volume. Berat jenis kali volume. Atau tadi mau pakai F sama dengan rho dikali V. Ya, rho dikali V. Tapi F-nya tuh bukan F ya, tapi delta F nanti ya. Nah, yang pertama delta V dulu. Volume irisan dulu ya. Delta V-nya gimana? Delta V-nya. Nah, kira-kira si kepingan ini berbentuk seperti balok. Ya, kira-kira ya. Kenapa kira-kira? Karena kan sebenarnya ini miring. Ini miring nih, ya kan? Lengkung ya. Nggak pure balok, tapi kita bisa anggap aja balok ya. Hampir sama dengan balok ya. Gimana rumus balok? Panjang, ya kan ya? Panjangnya 6. Lebarnya berapa? Lebarnya yang mana? Yang ini ya? Gimana lebarnya guys? Ini lebarnya berarti kan? Lebarnya 4, Kak. 4. 4 itu lebar. Saya tanya lebarnya apakah selalu 4 lebarnya? Apakah Enggak. lebarnya? Enggak kan berubah ya nggak sih? Ya. Ini kalau ini lebarnya 4, yang ini nih. Ini lebarnya 4. Tapi kalau ke sini lebarnya makin kecil. Ya nggak? Sepakat nggak? Ya. Kan partisi kita di mana-mana. Partisi kita tuh di mana-mana ya, nggak cuma di sini doang. Tapi di mana-mana berubah berarti kan? Ya udah tulis aja dulu L gak apa-apa ya. Tulis aja dulu L, nanti kita cari gimana nyari L-nya. L. Tingginya berapa? Tinggi balok. Tinggi balok ini, delta Y ya. Gitu kan? Tinggi baloknya delta Y. Oke, nah sebisa mungkin lebarnya itu dalam fungsi Y juga. Sebisa mungkin lebarnya fungsi dalam Y. Oke? Nah, berarti kan lebar tuh kira-kira yang ini, nih lebar nih. Kira-kira ya, yang ini lebar. Iya kan? Yang ini nih lebar, kira-kira yang inilah. Gitu. Anggaplah ini di ketinggian Y misalkan. Ya, di ketinggian Y. Nah, karena ini delta Y, berarti kan ini fungsi dalam Y kan ya? Oke? L ini fungsi dalam Y ya? Ini fungsi dalam Y kan ya? Ini L sama dengan LY misalkan ya. Atau fungsi Y ceritanya gitu aja ya. L itu fungsi dalam variabel Y. Karena kan FY delta Y. Nggak boleh X ya. Variabel tuh nggak boleh campur-campur di integral nanti ya. Di integral nanti nggak bisa campur-campur. Oke? Oke, jadi kita fungsi dalam Y. Kalau fungsi dalam Y berarti irisan delta Y. Nah, emang bener-bener sih ini nih irisan delta Y kan berarti kan? Nah, berarti kita fokus kanan kurang kiri. Kanannya apa, kirinya apa. Gitu. Atau kita harus cari X. Kan ini kan Y sama dengan. Nah, kita harus cari X sama dengan. X sama dengan fungsi Y. Nah, kalau Y sama dengan X kuadrat. Kalau Y sama dengan X kuadrat. X sama dengan apa? Akar Y.
Oke, akar Y. Jawabannya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Kalau misalkan X sama dengan akar Y, berarti X selalu positif dong ya? Iya kan? Atau ya boleh 0 ya. Pokoknya X selalu positif. Tapi bisa nggak X negatif? Bisa nggak negatif? Bisa. Lah emang ini kan X-nya negatif, bisa. Iya kan? Salah, bukan akar Y berarti. Yang paling tepat adalah plus minus akar Y. Oke? Plus atau minus akar Y. Coba aja kamu kuadratin ini. Sama nggak? Sama dengan X kuadrat nggak kalau dikuadratin? Ya, jadi gitu. Ya, ya maksudnya kan sama ketika kamu ngerjain X kuadrat sama dengan 4. Atau 4 sama dengan X kuadrat ya. Berarti kan X-nya plus minus 2. Kan begitu ya. Atau plus minus akar 4. Oke. Nah artinya nanti fungsi Y-nya itu kanan kurang kiri aja berarti ya. Nah sebenarnya ini yang kanan tuh X sama dengan akar Y. Yang kanan ya. Yang kanan X sama dengan akar Y. Yang kiri X sama dengan minus akar Y. Berarti nanti si L-nya itu kanannya apa? Kanannya akar Y, kurangi kirinya minus akar Y. Delta Y. Sama dengan 6 dikali, ini kan kurang minus jadi plus ya. Jadi 6 kali 2 akar Y. Delta Y. Itu. Terus nanti kalau untuk menentukan berat atau gaya irisan berarti ya, atau berat irisan itu delta F berarti. Itu tinggal dikalikan sama berat jenis ya. Berat jenisnya berapa? Berat jenisnya itu 10 pangkat 4. 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 dikali 6 kali 2, 12. 12 akar Y delta Y. Terus satu lagi apa? Udah dapat gaya, satu lagi perpindahan. Kira-kira perpindahannya berapa? Perpindahannya. Ketika irisan air atau air ketinggiannya Y supaya ke ketinggian 5, mindahnya berapa? Seberapa jauh? Dari sini ke sini. Yang 5 min Y. Ya benar, 5 min Y. Oke, bagus. Jadi untuk usahanya, usaha kecil-kecil ya, usaha mindahin irisan ini, delta W-nya kira-kira delta F dikali perpindahan. Perpindahannya tadi apa? 5 kurang Y. Gitu aja. Nanti tinggal sempilin aja 5 min Y-nya, disempilin di sini ya. Sempilin di sini lah ya 5 min Y-nya biar lebih enak. Terus saya tulisnya 12 kali 10 pangkat 4. Gitu aja ya. Kali akar Y kali 5 min Y delta Y. Ya jadi 5 min Y-nya tinggal nyempil aja gitu. Dan lebih enak lagi kalau kita nggak punya aturan perkalian ya di integral. Jadi kaliin dulu. 120.000 5 akar Y kurangi Y akar Y delta Y. Oke, itu soal B. Dan untuk soal C, hitung kerja atau usaha untuk memompa seluruh air di tangki ke tadi ketinggian 5 min Y. Atau yang itu aja, kita lihat delta W aja ya. Kalau kamu tahu delta W, kamu bakal tahu W, tinggal integralin. W integral dari airnya kan penuh ya awal-awal ya. Penuh berisi air, berarti 0 sampai berapa? 0 sampai 4 ya. Oke, bukan 0 sampai 5. Kan 4 sampai 5 gak ada air. Ya. Ingat batas integral tuh kita fokus lihat bendanya di mana, daerahnya di mana, gitu ya. Oke.
0 sampai 4 ya akhirnya. 0 sampai 4. 5-nya tuh berperannya di sini doang. Untuk perpindahan ya. Gitu. Jadi 0 sampai 4 dari 120.000 dikali 5 akar Y. Kalau bingung 5 akar Y itu 5Y pangkat setengah. Terus Y akar Y itu Y pangkat 3/2. 120.000 ke depan aja. 5 tulis dulu. Setengah tambah 1 kan 3/2 ya. Y pangkat 3/2 dibagi 3/2. 3/2 tambah 1 5/2. Y pangkat 5/2 dibagi 5/2. Dari 0 sampai 4. Ya udah. 0 dimasukin habis, tinggal masukkan aja 4. Oke? Jadi gitu ya, saya bantu dikit lagi deh. 1 bagi 3/2 kan 2/3 ya. 2/3 kali 5 10/3. 10/3 kali 4 pangkat 3/2 dikurangi 1 bagi 5/2 2/5. 2/5 4 pangkat 5/2. Tolong ini diberesin ya. Karena soal gak ada keterangan, gak usah, tak perlu dihitung nilai integralnya gitu. Nah kalau misalkan kata-kata seperti itu ya sampai sini juga udah cukup. Tak perlu dihitung nilai integralnya. Cuman kalau suruh hitung sampai hasil angka terakhirnya. Sampai benar-benar sederhana. Ya kira-kira seperti itu untuk soal ini. Sampai sini ada pertanyaan? Semoga aman ya. Kalau ada pertanyaan gak usah malu-malu nanya ya. Oke. Ada lagi yang pengen dibahas? Ada lagi guys yang pengen dibahas? Mana guys? Sekarang hari apa sih? Jumat ya? Oh iya saya nggak Jumatan. Gimana guys? Yang tadi sesi satunya kan, yang C1. Yang sesi satunya. Sesi 1 mana ya? Nomor 2 tuh nggak masuk materi ya. Ya C1. Sama lagi nih volume aplikasi apa namanya? Aplikasi integral. Sebentar, saya off cam dulu deh. Nah, oke. Soal nomor C1 bagian sesi 1 tadi. Oke. Nah, pertama kamu sketsa dulu daerahnya ya. Oke. Tapi sebelum sketsa dia suruh cari titik potong ya. Udah ikutin aja sama soal. Ini tuh soal tuh udah ngarahin gitu step by stepnya. Jadi kamu tinggal ikutin aja. Buat titik potongnya gimana? Ya titik potong garis dan kurva. Titik potong garis dan kurva di atas atau kurva dan garis. Tinggal Y sama dengan Y aja. 3x kuadrat sama dengan 3x. Berarti x kuadrat bagi 3 dulu boleh, x kuadrat min x. X kuadrat sama dengan x sama dengan 0. Berarti bisa dikurangi x kuadrat min x
sama dengan 0 bisa difaktorin. X sama dengan X dikali X min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Sebenarnya jangan stop di sini juga. Jangan stop di sini. Ya, jangan stop di sini karena kan titik itu kan X, Y ya. Walaupun sebenarnya menurut saya cukup sampai sini sih kalau untuk ngitung integral ya. Untuk hitung integralnya udah cukup sampai sini sih. Cuman kan mintanya titik secara lengkap ya. Ya udah cari Y-nya lah. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 0. Masukin aja ke sini boleh ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 3. Ya. Jadi nanti titik potongnya itu ya titik potongnya itu 0,0 dan 1,3. Nah, nanti ini bisa akan memudahkan kita untuk gambar juga sih sebenarnya ya. Oke, 0,0 1,3. Nah, udahlah. Ini 0,0 ini 1,3 ini. Iya kah? Oke. Mungkin biar skalanya lebih enak 1,3-nya gini aja ya. 1,3. Gak apa-apa dong ya. Yang penting kan nanti konsisten. Ini kalau satunya segini, duanya segini berarti. Oke. Oke. Nah, jadi yang pertama ada gambar parabola. Parabola dulu. Nah, gitu ceritanya ya. Parabola sama nanti ada gambar satu lagi garis ya. Garis Y sama dengan 3X. Nah, ginilah pokoknya ya. Kasih nama dulu ya. Ini Y sama dengan 3X. Yang ini Y sama dengan 3X kuadrat. Terus daerahnya yang mana? Daerah tertutup di kuadran pertama yang dibatasi oleh kurva itu dan garis itu. Daerahnya yang mana? Yang ini berarti ya. Gak kebaca, gini aja gambarnya. Itu. Oke. Kalau soal B, ya soal B sama kayak tadi sih. Sama kayak tadi ya. Sebenarnya baiknya kita iriskan dulu ya. Anggaplah ceritanya irisin. Berarti nanti delta L ya. Delta L-nya kira-kira atas kurang bawah gitu ya. Fungsi atas kurang fungsi bawah. Gitu. Oke. Itu ketinggiannya. Terus lebarnya di sini, lebarnya ya anggaplah ini di posisi X. Anggaplah ini lebarnya delta X di posisi X. Gitu. Jadi lebarnya delta X. Sehingga luasnya itu integral dari 0 sampai 1. 3X kurang 3X kuadrat. Ya, integralin 3 dikali X kuadrat per 2 kurangi 3 kali X pangkat 3 per 3 dari 0 sampai 1. Masukin 1 aja ya, karena masukin 0 habis. Kalau masukin 1 gampang banget. 3 per 2 kurangi 3 per 3 1 sama dengan 1 per 2. Oke. Itu luas daerah R. Nah, ini agak ya sedikit berbeda ya. Misalkan A kurang dari 0. Diketahui volume benda putar yang diperoleh dengan memutar daerah R terhadap garis X sama dengan A adalah 5pi per 2 satuan volume. Tentukan nilai A. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana guys?
soal C. Gimana soal C kira-kira menyelesaikannya? Diputar terhadap apa? Diputar terhadap X sama dengan A ya. Diputar terhadap garis X sama dengan A. Gitu. Dan A-nya kurang dari 0, berarti kan di kiri ya. Berarti kan di kiri. Anggaplah ini X sama dengan A ya. Anggaplah ini X sama dengan A. Terus diputar. Dan volume benda putarnya 5pi per 2 satuan volume. Oke. Pertama, gimana mencari delta V ini? Kalau diputar kira-kira pakai metode apa? Atau ya, kan metode itu muncul ketika bendanya diputar. Ya, ketika irisannya diputar. Nah, ini irisannya vertikal ya. Diputar terhadap garis X sama dengan A, garis vertikal juga. Kira-kira pakai metode apa? Kulit tabung bisa nggak, Kak? Iya, emang harus pakai kulit tabung ya. Karena bendanya kayak kulit tabung ya. Coba aja kamu puterin suatu benda yang tegak terhadap garis yang tegak. Dia kan kayak ngelilingin apa namanya? Ya ngelilingin doang gitu ya. Nah, gitulah ceritanya ya. Nah, itu kan cuman menyelimuti tabung ya. Gak ada alas, gak ada tutup. Jadi cuma selimut tabung doang. Selimut tabung, tapi selimutnya tebal, kulit tabung berarti ya. Tadi dan rumus untuk kulit tabung apa? Berarti kan luas selimut. Apa luas selimut? Luas alas kali tinggi, gitu kan? Itu luas selimut kali ketebalannya delta X. Pokoknya delta X jangan lupa ikut lah. Berapa R-nya? Jari-jarinya berapa? Jari-jari itu adalah jarak irisan ke poros, ke sumbu putar. Berapa? R-nya, jari-jarinya berapa? Min X bukan? Salah. Kok min X? Kira-kira jari-jarinya Satu bukan, Kak. Satu juga bukan. Kan jari-jari itu ya, coba kamu tunjuk dulu. Kita tunjuk dulu nih. Jari-jari yang mana? Ini kan jari-jarinya, ya enggak? Oh, berarti Bukan X. Kalau X itu cuma segini. itu kita perlu yang kayak R1 kurang R2 gitu nggak, Kak? Enggak, itu Atau R aja? itu mah cincin ya. Atau ya simpelnya gini aja sih. Kalau kamu mencari jarak 2 titik, misalkan jarak ini kan X sama dengan A kan? Kalau ini X sama dengan X kan ceritanya kan ya. Ini kan X sama dengan X. Ini X sama dengan A. Gimana mencari yang ini? Simpelnya kan kanan kurang kiri nggak sih? Kayak misalkan jarak dari min 3 ke 4 misalkan. Ya ini 7 kan? 7 itu gara-gara 4 kurang min 3 kan gitu, ya nggak sih? Sepakat gak? Ya udah kanan kurang kiri kan ya. Jadi atau gini aja, jarak dari sini ke sini berapa? Jarak dari sini ke sini. Pertama jangan jawab A. Karena A negatif. Iya kan? Karena A negatif. Masa jarak negatif? Berarti ini minus A. Bisa juga kayak gitu ya pendekatannya. X plus A bukan? X bukan X plus A. X plus min A. Oke. Gitu. Karena kan harus bertambah panjang. Kan A itu negatif BTW tadi. Jadi seperti itu ya. Atau bisa juga kayak yang tadi saya bilang, kanan kurang kiri. Ya. Gitu aja sih, saya tuh lebih senang bilang kanan kurang kiri sih, karena lebih sederhana aja.
Oke. Jadi X min A jari-jarinya. Tingginya atas kurang bawah. Pokoknya kan gitu aja kan, kanan kurang kiri, atas kurang bawah ya. Sekali lagi, saya tuh pengen nekenin bahwa jari-jari, tinggi, volume, luas, panjang, lebar, diameter, jari-jari, itu semua harus positif ya. Gak bisa negatif mereka semua itu. Karena gak ada maknanya kalau negatif. Ya. Oke. Masa misalkan tinggi badan saya negatif, masa tinggi badan negatif gitu kan. Terus jari-jari tabung, masa jari-jari tabung negatif? Gimana ngebayanginnya kan ya? Ya, jadi jari-jari, tinggi, tinggi, volume, luas itu semuanya positif. Kalau negatif berarti ada yang salah. Ya. Gitu. Jadi ini bukan A karena kalau A negatif ya, tapi min A. Atau bisa juga tadi yang saya bilang kanan kurang kiri. Tingginya atas kurang bawah. Atasnya apa? Atasnya garis. Bawahnya bukan garis. Gitu ya. Oke. Terus delta X. Berarti dan kita nggak punya aturan perkalian, oke? Karena nggak ada aturan perkalian, kaliin dulu. Gimana cara ngaliinnya? Dari pangkat tertinggi deh. Dari pangkat tertinggi, pangkat 3 ya. Pangkat 3 berarti 3x pangkat 3. Habis itu yang punya pangkat 2, mana yang punya pangkat 2? Ini 3 ya. 3a. Tambah 3a tambah 3. Terus yang nggak punya, udah deh. Ya. Kok saya ada yang ngerasa yang salah? Tiga x pangkat 3. 3a tambah 3x kuadrat. Yang punya x. Saya lupa yang punya x, lupa dihitung yang punya x ya. Yang lupa x lupa dihitung. Lah. Yang punya x berarti kan cuman min 3ax ya. Min 3ax. Oke. Nah, dan V-nya berarti berapa? V-nya berarti 2pi integral dari mana? 0 sampai 1. 3x pangkat 3 tambah 3a tambah 3x pangkat 3 dikurangi 3a per 2x kuadrat dx. Oke. Kenapa lah saya langsung integralin? Sorry, saya nulis soalnya dulu, Pak. Minus 3ax dx. Baru diintegralin ya. Typo lagi. Kalau saya ada salah kasih tahu ya. Agak kurang fokus nih saya. Oke, dah, aman. Berarti 2pi dikali gini aja sih. Kan ini kan 0 sampai 1 ya. Kalau kita integralin x pangkat 1, x pangkat 2, x pangkat 3 kan jadinya ya x jadi x kuadrat jadi x pangkat 3, x pangkat 3 jadi x pangkat 4. Itu kan mengandung x pangkat jadi 0 ya. Jadi kita masukin 1 aja ya nanti. Atau masukin 1 dari sekarang deh. 3/4 tambah ini dibagi 3 berarti ya. Berarti a plus 1 kurangi masukin 1 3a ya. Berarti udah gitu aja ya. Nah, dan dari soal 5pi per 2 karena V sama dengan 5pi per 2 berarti nanti kita bisa cancel aja. Cancel pi-nya aja ya, cancel pi-nya maka cancel 2pi. Cancel pi-nya aja, sorry. Cancel pi-nya aja berarti kan
2 dikali 3/4 tambah A plus 1 dikurangi 3A. P-nya dicoret sama dengan 5/2. Bagi 4. Bagi 2. Ya dibagi 2 5/4. Terus 5/4 kurang 2/4, 5/4 kurang 3/4 kan 2/4. 2/4 kan setengah ya. A kurang 3A berapa? Min 2A tambah 1. 1 kurang setengah setengah. Setengah sama dengan 2A. Berarti A-nya 1/4. Gitu. Jadi A-nya 1/4. Itu dia jawabannya. Bentar. Kok saya kayak salah ngitung ya? A-nya kan negatif BTW. Bentar, cek dulu ada yang salah nggak? Integralnya yang salah. Astagfirullah. Harusnya ini 3A/2. Sorry. Kenapa malah diturunin? Diintegralin. Jadi 3A X kuadrat per 2. Kan X-nya 1, jadi 3A/2 ya. Sorry. Per 2. 1 kurang 3/2 kan min... Kalau 1 kurang 3/2 ya min 1/2 ya. Saya salah hitung di mana ya? Kak, kamu Ya, mau boleh. nanya. Boleh. Yang itu kan V-nya tuh maksudnya di integral yang 2V 3/4 itu tuh X-nya ditaruh di mana? Saya tuh langsung masukin X-nya 1. Langsung saya hitung. Jadi kayak 3/4 X pangkat 4. X-nya 1, ya udah biarin gitu kan. Mungkin terlalu terburu-buru ya. Jangan gini deh nulisnya. Nanti bingung lagi. Ya 3/4 X pangkat 4. Terus ini kan dibagi 3. Jadi A plus 1 pangkat 3, terus ini bagi 2. Gitu. Ya, dari 0 sampai 1. Masukin 0 habis. Masukin 1 ya bilangan depannya aja gitu. 3/4 tambah A plus 1 dikurangi 3A/2. Nah, makanya saya bingung salahnya di mana. Salahnya di mana ya? Bentar. Ya, pantes. Harusnya minus. Minus, guys. Kan ini minus 3x kuadrat kali x. Minus berarti ya. Kalau pangkat 2-nya minus A kali minus 3 kan 3A. X kali 3 benar. Kalau pangkat 1-nya minus 3AX. Oke, benar. Salahnya di sini. Salahnya di lupa minus. Tuh semuanya bisa digeser. Gitu ya. Lupa minus. Ya ini ya intinya mah ya harus teliti juga ya. Teliti itu bagian penting juga. Jadi 3/4 tambah 5/4 tuh 8/4 ya. 8/4 berapa? 8/4 2. Jadi jadi kesimpulannya min setengah A sama dengan 1, A-nya min 2. Ini baru masuk akal. Yes. Itu dia. Ya maksudnya ya ketika kita latihan ada ketemu yang hasil yang aneh, dicek lagi ya. Barangkali ada yang salah hitung gitu. Itu bagian dari belajar juga ya. Oke. Bagian dari belajar. Habis ini ada pertanyaan, intinya mah ini sih. Intinya ya.
Kamu cari delta V, dan delta V-nya pakai metode apa itu yang paling penting. Ke bawahnya ngitung, tapi ngitungnya teliti juga. Oke? Kalau kulit tabung itu luas selimut ya. Luas selimut kali ketebalan. Kalau cakram sama cincin itu luas alas kali ketebalan. Kalau cakram lingkaran penuh alasnya, kalau cincin alasnya lingkaran bolong. Itu aja bedanya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kak, aku mau nanya yang bagian B yang di yang sesi yang 2 yang di bawah. Oke. Yang nomor 4 sama Ya, nomor 4 sama 6. 6. Oke. Kalau nomor 4 sih harus tahu rumusnya ya. Rumus metode trapesium ya, biar mempercepat perhitungan ya. Ya, jadi emang kan gak dikasih rumusnya di soal. Karena di soal gak dikasih rumus, kalian harus tahu. Atau gimana sih metode trapesium? Apa aturan trapesium itu gimana sih? Rumusnya? Metode trapesium itu rumusnya gimana sih? Gimana? Metode trapesium rumusnya? Rumus dari metode trapesium. Kira-kira gimana? Coba diingat-ingat guys. Ya. Diingat-ingat lagi. X terus Gimana? yang setengah dikali delta X terus dikali fx0 tambah 2 fx1 tambah 2 fx 2 Ya. tambah 2 fx3 tambah fx. Ya, betul. Ya. Dan kalau misalkan ditanya kenapa rumusnya gitu, karena jumlah dari trapesium ya. Oke, jumlah dari trapesium. Oke. Jadi nanti metode trapesium itu nanti kita tuh menghitung integral dari A sampai B fx dx itu kira-kira delta x per 2 dikali fx0 tambah 2 fx1 tambah 2 fx2 sampai n-1 dulu ya, sampai n-1, tapi yang n sendiri. Oke, n-nya sendiri. Oke, nah ada beberapa keterangan tapi dengan apa kira-kira? Dengan apa delta x-nya? Apa delta x-nya? B min A per N. Kalau xi-nya? Xi-nya apa? A ditambah I kali delta X. I kali delta x. Oke, bagus. Berarti udah ingat ya. Berarti kita langsung kerjain aja di sini. Ya. Atau sebenarnya dari A sama delta x kamu bakal dapat xi sebenarnya ya. Dan ini pun berurutan ya, berurutan. Jadi kayak x0 ke x1 tambah delta x, x1 x2 tambah delta x lagi, jadi bisa lebih cepat lagi gitu ya. Oke. Berarti nanti soalnya integral dari 1 sampai 3 fx dx. Oke. Itu kira-kira apa? Kira-kira berapa? Nah, hitung dulu elemen-elemen paling pentingnya. A-nya 1, B-nya 3, fx-nya 15 per x, n-nya 4. Berarti delta x-nya tadi B min A per n ya. 3 per 1 per 4, berarti setengah ya. Setengah, atau saya lebih enak nulisnya 0,5 gitu. Gitu ya. Nah, berarti nanti kalau fx0-nya kan A ya, berarti ya. X0-nya A berarti kan, X0-nya A. Nanti kalau X1 tambah delta X, X2 tambah delta X lagi, X3 tambah delta X lagi gitu ya. Jadi bakal kelihatan.
Berarti nanti integral dari 1 sampai 3 fx dx itu kira-kira delta x per 2 berarti 0,5 per 2 ya dikali 1 fx 0 berarti 1 kali f x0 nya berapa? X0 nya kan 1 ya x0 itu A ya BTW x0 itu A ya dan xn itu B jadi kayak f1 tambah terus 2 kali fx1 fx1 kan tinggal tambahkan delta x tambah 0,5 jadi f1,5 tambah 2 dikali f2 tambah 2 dikali f2,5 tapi yang xn itu kan B ya ini kan xn ya itu dia sendiri ya 3 sendiri gitu jadi 0,5 per 2 kan 0,25 f1 berapa? Ini aja lihat 15 per x fungsinya berarti 15 per 1 tambah 2 dikali 15 per 1,5 tambah 2 kali 1,5 per 2 tambah 2 kali 1,5 per 15 per 2,5 tambah 1 kali 15 per 3 tinggal di finishing saja oke? Kalau ini sih masih bisa dihitung sedikit ya sampai sini bisa dipahami? Ya udah mau gak mau kamu harus tahu metode trapesium cuma jangan sekedar dihafal maksudnya lebih baik lagi kalau kamu tahu kenapa bisa seperti itu rumusnya sedikit aja nggak usah banyak-banyak ya alasannya karena trapesiumnya dijumlahin gitu dan nomor 6 dan nomor 6 kira-kira gimana? Populasi penduduk di negara A setelah T tahun memenuhi persamaan YT sama dengan AE pangkat KT dalam juta jiwa. Nah ini kalian fokus sama satuan juga ya. Fokus sama satuan. Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk negara tersebut pada tahun 2003 dan 2023 berturut-turut adalah 2 juta dan 6 juta jiwa. Prediksikan pada tahun keberapa setelah 2003 populasi penduduk negara menjadi sebanyak 10 juta jiwa. Waduh. Nah, di sini berarti pada tahun 2003 jumlah penduduknya 2 juta. Tapi bentar. Kalau 2003 T-nya berapa? Kalau 2003 T-nya berapa? Kok aneh ya? 2003 T-nya berapa? Ini sebenarnya kurang bagus ini kalimatnya. Setelah T tahun. Kalau setelah T tahun berarti kan ada mula-mulanya. Ada apa istilahnya? Patokannya kan ya? T tahun setelah mula-mula kan ya? Maksudnya setelah T tahun tuh maksudnya? Maksudnya patokannya apa gitu setelah T tahun? Mungkin patokannya 2003 ya. Mungkin ini harusnya diganti. Menjadi apa kira-kira? T tahun setelah 2003. Nah gitu yang lebih bagus ya. Lagi juga T setelah T tahun, patokannya apa? Kan gak jelas. Sehingga kalau pada tahun 2003 T-nya berapa? Kalau pada tahun 2003 T-nya berapa? 20. 2003 T-nya berapa? Tapi 2003 T-nya 0. 0 dan 0. Ya. Nah, berarti kan sama dengan berapa? Ya 0 sama dengan 2 apa 2 juta? 2 ya. Karena kamu lihat satuannya dalam juta jiwa ya. Jadi 2 aja tulisnya. Ya 02, kemudian Y berapa? 2003. Kalau 2023. Berarti T-nya 20. Ini baru. Sama dengan 6. Bertumbuh ya ini ya.
Dari 2 juta sampai 6 juta. Yang ditanya apa sih? Prediksikan pada tahun berapa ke berapa setelah 2003, pada tahun ke berapa setelah 2003. Oh, pada tahun ke berapa setelah 2003, tahun berarti setelah berapa tahun gitu maksudnya ya. Berarti ya dia nanya kapan populasi penduduk negara A menjadi 10 juta jiwa. Jadi kapan YT sama dengan 10? Itu yang ditanya. Oke? Cara jawabnya gimana? Ada yang tahu nggak? Diketahui YT itu AE pangkat KT ya. Satu sih sebenarnya kita harus cari dua hal ini, mencari A dan mencari K, iya kan? Mencari A sama K yang jadi problem kita. Pertama, nyari A-nya gimana? Berarti kan Y0 sama dengan Y, masukin dulu ke sini ya. AE pangkat K kali 0 gitu kan ya. E pangkat 0 berapa? E pangkat 0 itu 1. Berarti AA sama dengan 2. Gila, emang ini masuk awal ya ini. Habis itu apa? Y 20. A-nya 2 berarti ya. A-nya 2. 2 E pangkat 20K gitu ya. Oke. Sama dengan, dari soal sama dengan 6 ya? Sama dengan 6. Berarti E pangkat 20K sama dengan 3. Udahlah, cukup sampai situ. Atau gini aja, gini. Kita harus cari YT-nya dulu secara lengkap ya. Nah, kalau saya sih nanti lebih nyaman, maksudnya kita perlu nggak nyari K-nya secara beneran nyari K gitu. Nggak perlu bener-bener nyari K sebenarnya. Karena kan nanti kan di pangkatin lagi. Kalau kamu nanti nyari K kan harus pakai len ya. Harus pakai len, itu agak males ya. Lebih baik pangkat K aja. Supaya pangkat K kamu pangkatin 1/20. Oke? Kamu pangkatin 1/20. Ya. Pangkat 1/20. Pangkat 1/20. Kalau udah pangkat dipangkatin lagi jadi pangkat K ya. Pangkat K sama dengan 3 pangkat 1/20. Nanti yang dihitung pangkat KT. Tinggal dipangkatin T lagi. Kalau dipangkatin lagi kan kali ya. Jadi gini. Oke, semoga bisa dipahami. Sehingga nanti maka YT-nya adalah A-nya 2, pangkat KT-nya itu adalah 3 pangkat T/20. Terus kita jawab. Sehingga YT sama dengan 10 saat gitu ya. Saat 2 dikali 3 pangkat T/20 sama dengan 10. 3 pangkat T/20 sama dengan 10 bagi 2, 5. Gimana cara menyelesaikan T-nya di sini? Ada yang tahu gimana cara menyelesaikan T-nya, mencari T-nya? Ada yang tahu? Bagaimana mencari T-nya? Ayo dong, gimana? T/20 sama dengan apa? Atau mau dilenkan juga boleh sih, dilenkan aja ya. Kita lenkan gitu ya. Oh, dan kita punya sifat juga. Kalau ada len A pangkat R, nanti si pangkat R ini bisa kalikan ke depan ya. Jadi R len A. Nah, ini saya lenkan aja lah ya, biar gampang. Jadi T/20 kali len 3 sama dengan len 5. Berarti T
T sama dengan 20 kali ln 5 per ln 3. Itu jawabannya. Pada tahun keberapa ya? Pada tahun ke ini. Tahun ke ini setelah 2003. Oke? Ini ada bantuan gak sih? Ln 5, ln 3? Maksudnya dikasih apa namanya? Dikasih aproksimasi gak? Enggak ya? Enggak, ya udah jawabannya itulah ya. T tahun 20 kali ln 5 per ln 3 tahun setelah 2003 populasi penduduk menjadi 10 juta. Nah, itu kesimpulannya. Oke. 20 ln 5 ln 3 tahun setelah 2003 populasi menjadi 10 juta. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Sejauh ini ada pertanyaan? Gimana guys? Kalau ada pertanyaan kasih tahu aja ya. Atau kalau ada soal lain. Kak, aku mau nanya soal lain. Aku kirim di grup ya. Oke. Oke, cek. Oh, sorry. Nah, untuk soal ini itu pertama harus bisa dulu persamaan diferensial. Ya. Ya, harus bisa dulu persamaan diferensial. Untuk persamaan diferensial, metodenya kira-kira apa aja? Ada yang tahu nggak? Metode menyelesaikan persamaan diferensial orde 1. Jadi orde 1 itu maksudnya PD itu apa sih? Persamaan diferensial itu persamaan yang melibatkan turunan. Kalau orde 1 paling besar turunan pertama. Gitu ya. Ada metode apa aja yang bisa dipakai untuk menyelesaikan PD orde 1? Sebenarnya ada dua ya. Yang pertama bisa pakai pemisahan variabel. Oke. Jadi pemisahan variabel gimana? Bentuknya tuh kayak gini. dy per dx sama dengan px dikali ky. Nah, maksudnya pemisahan variabel itu variabelnya dipisah. Variabelnya dipisah. Yang variabelnya di ruas kiri. Yang variabel x di ruas kanan. Pokoknya dikumpulin lah, dipisahin variabelnya. Terus diintegralin. Udah, beres. Itu pemisahan variabel ya. Yang kedua apa? Kalau variabelnya nggak bisa dipisah, pakai apa? Faktor apa? Faktor integrasi ya. Oke.
faktor integrasi. Ya, jadi gini ya. Pertama sih harus ingat bentuknya dulu, ya. Bentuknya tuh kayak gini. dy per dx ditambah px dikali y, oke, sama dengan dx. Ini benar-benar nggak bisa dipisahin variabelnya. Karena kan pemisahan variabel ini kan bentuknya kan perkalian atau pembagian ya. Oke. Jadi kalau bentuknya perkalian pembagian terpisah secara perkalian pembagian bisa, tapi kalau ini kan ada penjumlahannya. Jadi susah dipisahin y sama x-nya ya. Oke. Jadi gitu ya. Ini benar-benar gak bisa. Benar-benar gak bisa. Gak bisa dipisahin variabelnya. Nah, ini jadi problem ya. Berarti gak bisa pakai pemisahan variabel, berarti bisanya pakai faktor integrasi. Nah, cara ingatnya gini. Yang pertama, y aksen sama y itu di ruas kiri ya. Jadi diingat bentuknya, y aksen dan y di ruas kiri. Harus. Gitu ya. Satu lagi, dan yang di depan y aksen itu harus 1 ya. Atau gak boleh ada apa-apa ya. Gak boleh ada apa di depan y aksennya atau dikalikan 1 ya. Bisa dipahami? Ya, bisa ya. Jadi gitu. Oke, y aksen dan y di ruas kiri dan di depan y aksen itu adalah 1. Atau gak ada koefisien ya. Dan nanti kita fokusnya ke px. Gx-nya tuh kok, ini Gx kita bodo amat aja ya, ini nggak peduli ya, nggak terlalu peduli. Yang paling penting tuh px-nya di sini. Nah nanti kita kalikan pd, kalikan pd dengan faktor integrasi. Nanti faktor integrasinya tuh kayak ini. Faktor integrasinya adalah E pangkat integral px dx. Nah, jadi semuanya dikalikan dengan E pangkat integral px dx. Semuanya. Semuanya dikalikan dengan E pangkat integral px dx. Nah, itu. Nih, dikaliin tuh. Ini juga dikaliin. Tuh gitu. Semuanya dikaliin ya, termasuk ruas kanan juga. Ya pokoknya dikaliin lah ya. Dikaliin. Nah itu semuanya dikaliin ya. Tapi ya lagi-lagi pokoknya ini tidak terlalu penting. Yang paling penting itu kita lihat di ruas kirinya. Coba kamu lihat di ruas kiri. Kamu lihat di ruas kiri. Kalau ini misalkan menjadi U aksennya apa? Turunan dari E pangkat apa? Kalau saya tanya turunan dari E pangkat GX apa? Tahu nggak turunan E pangkat GX? E pangkat GX kali G aksen X. Oke. Nah, berarti kan ini juga sama. E pangkat ini, turunan ini ya, berarti kan dikopas, ya kan? Dikopas. Dikali turunan ini. Kita kan tahu kalau turunan dari integral itu bakal balik lagi kan ya? Nah iya, bakal balik lagi. Berarti benar ini menjadi, yang ini akan menjadi U aksen. Jadi begitu. Oke? Dan kalau misalkan ini V aksen. Kan gitu ya? Coba, ini kira-kira bentuk apa sih? Bentuk aturan perkalian. Aturan perkalian turun. Jadi kayak ini turunan dari UV gitu. Turunan dari UV. Misalkan gitu ya. Udah saya terusnya UV aja ya, nanti U-nya tinggal diganti. Nah, jadi gitu. Sama dengan sesuatu lah. Pokoknya sesuatu lah, saya nggak tahu apa namanya. QR, RX misalkan. Ya udah, nanti tinggal diintegralin ya. Kalau kita ada Y, anggaplah ini Y lah ya, anggaplah ini Y atau suatu variabel. Dari Y ke dy per dx itu kan kita melakukan proses apa? Y ke dy per dx kan proses turunan ya. Nah kalau dibalik jadi integral. Jadi supaya dapat Y, kamu integralin si dy per dx. Oke, gitu.
Atau bisa juga pemisahan variabel ya. Cuman terlalu mudah. Ya udah UV tinggal kamu integralin aja ya. Atau dx-nya dikalikan ke sini. Terus nanti integralin. Oke. Seperti itu. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Jadi kayak gitu ya. Atau kalau pengen lebih gercep, anggaplah faktor integrasinya itu UX ya. UX dikali Y atau I, biasanya I sih, I aja lah. Bisa ya IX. Anggaplah nanti IX sama dengan faktor integrasi ya. Berarti nanti si ini ini yang ini nih berarti ya, yang ini U-nya itu kan si IX ya. IX dikali Y sama dengan RX itu IX dikali QX ya. Diintegralin. Nah, diintegralin. Tapi saya sih menghindari, ini mah istilahnya mah cara cepet ya. Cara cepet ya. Tapi kan kamu harus ngafalin, ngerti gak? Iya gak sih? Tapi kan kamu harus ngafalin, ngerti gak? Tapi gak apa-apa lah, ini biar cepet aja. Karena emang gitu-gitu aja, prosesnya gitu. Prosesnya tuh gitu-gitu aja. Ya. Prosesnya tuh gitu-gitu aja. Jadi ya jadi seperti itu ya. Oke. Bener kan tinggal dibagi sama U. Ya bener. Ya benar. Nah, pokoknya sih intinya ya, inti dari PD order 1, pemisahan variabel gampang dipisahin. Faktor integrasi itu ingat bentuknya dulu. Bentuknya harus apa ya? Bentuknya harus ini. Y aksen dan Y di ruas kiri. Dan yang di depan Y aksen harus bernilai 1. Atau nggak ada koefisiennya. Dan faktor integrasi, integralkan dulu si PX. PX itu yang di depan Y. PX itu yang nempel sama Y. Diintegralin, lalu di E pangkatin. Baru dikalikan semuanya, ketemu bentuk aturan perkalian. Setelah itu diintegralin, beres. Jadi gak usah dihafal kan, kalau misalkan tahu prosesnya ya. Ya, kalau tahu prosesnya gak usah dihafal, serius. Ya, kalau misalkan soalnya gitu-gitu aja sih, saya bakal pakai ini. Kalau soalnya gitu-gitu aja ya. 1000 soal PD persamaan diferensial, ya saya bakal pakai ini terus. Tapi saya sih saranin dipanjangin ya. Maksudnya ya pakai proses gitu ya. Jadi gak usah menghafal gitu. Oke, balik ke soal ya. Nah, itu teori yang digunakan. Oke, gak apa-apa, telat dikit. Ini ada tangki mula-mula 50 galon. Tangki mula-mula 50. Bentar ya. Tangki mula-mula 50 galon. Nih, 50 galon. Jadi ada awalnya ada 50 galon air asin. Oke. 50 galon air asin. Itu dengan 30 pound garam dalam larutan. 30 pound garam. Terus air ngalir masuk ke dalam tangki. Oh, ada air ngalir masuk ke dalam tangki dengan laju sekian. Nah, gini, gitu. Ya, ilustrasi dikit lah. Nah, gitu ya. Jadi pure ada air masuk. Ini airnya ini tuh air murni atau air yang asin?
Kayaknya air yang biasa ya, air yang nggak asin ya. Kalau air yang nggak asin berarti 3 galon per menit. Jadi satu satu menit itu 3 galon masuknya ya. 3 galon per menit. Terus air ya, air aja ya, air murni ya. Air murni. Kasih tahu aja air murni ya, kalau ini air asin. Terus dan larutan yang teraduk baik air mengalir masuk ke dalam tangki pada laju 3 galon per menit. Dan larutan yang teraduk baik mengalir pokoknya teraduk secara sempurna ya, kayak galon kayak garamnya tuh gak ngumpul gitu. Garamnya tuh gak ngumpul di sini. Ya kalau garamnya ngumpul di sini ya gak bakal keluar garamnya kan ya. Artinya garamnya itu menyebar secara sempurna. Artinya kalau garamnya menyebar secara sempurna, keluarnya juga pokoknya merata lah. Keluarnya merata lah. Ya, nah gitu. Nah, mengalir keluar pada laju 2 galon per menit. Jadi dialirin keluar lagi. Dialirin keluar 2 galon per menit. Nah, gitu ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar di dalam tangki terdapat 25 pound garam? Oke. Ya sebenarnya ini agak panjang ngerjainnya, tapi nggak apa-apa. Ntar. Pertama kita harus misalin dulu variabelnya ya. Kita misalin dulu variabelnya. Kira-kira nih apa aja yang harus diperhatiin? Sebenarnya lihat satuan aja sih. Lihat satuan ya, lihat satuan. Ada pound garam, ada larutan, galon larutan. Jadi kita misalkan mungkin Y gitu ya. Y itu massa garam. Massa garam dalam pound. Oke. Habis itu V itu volume larutan atau volume air asin. Volume larutan atau air asin. Nggak larutan aja ya. Volume larutan. Harusnya dikasih keterangan di tangki ya, maaf. Di tangki. Massa garam di tangki. Dan jangan lupa kasih keterangan satuan ya. Jadi semuanya jangan serba tiba-tiba gitu ya. Jangan serba tiba-tiba variabel muncul nggak kamu kasih tahu ya. Ya, si pemeriksa bakal bingung ini apaan ini. Tiba-tiba ada huruf Y, tiba-tiba ada huruf V. Ya itu dihindari tuh ya, dikasih tahu ya. Karena kan ini soal bagian C biasanya. Oke. Nah, habis itu T waktu lupa. Waktunya apa? Menit. Oke. Di sini mula-mula berisi 50 galon air asin, artinya apa? Ada yang tahu nggak? V0 ya. V0 50 ya. Satu lagi 30 pound garam. Berarti Y0 30. 30 benar ya? Lupa keluarnya tadi berapa? Keluarnya itu 2 galon per menit ya. Oke. Dia tuh nanya pertanyaannya ya, dia nanya berapa lama waktu yang diperlukan agar di dalam tangki terdapat 25 pound garam. Jadi dia nanya kapan Y sama dengan 25. Dah, itu pertanyaannya. Kira-kira caranya gimana? Cara nyelesainnya gimana? Kita harus cari Y dulu berarti ya. Kita harus nyari Y dulu. Oke. Dan untuk mencari Y cari V dulu. Karena volumenya berubah. Oke. Pertama kita cari V dulu ya. Kita cari VT dulu. Cari V dulu ya. Oke. Nah, di sini pasti pakai persamaan diferensial. Atau pakai turunan. Kenapa harus pakai turunan? Karena ini ada laju. Ada laju. Laju itu kan laju perubahan itu kan turunan ya. Ingat kan ya? Dari satuan juga udah kelihatan galon
galon per menit. Galon itu kan V. Galon itu V, menit itu T. Nah, nanti kita pakainya bukan V per T tapi dV per dt. Oke? dV per dt. Jadi kelihatan dari satuannya kan galon per menit ya. Galon per menit gitu ya. Nah, nanti rumusnya itu dV per dt masuk, dV per dt masuk dikurangi dV per dt keluar. dV per dt masuk berapa? 3. Nih, dV per dt keluar itu 2. Lihat dari satuannya galon per menit ya. Berarti kan sama dengan 1. Jadi kan kalau kita bayangkan masuknya 3, keluarnya 2. Kalau masuk 3 keluar 2 ya artinya bertambah 1. Volume air di tangki. Lajunya bertambah 1. Terus kita bisa langsung integralin ya kalau untuk mencari V. V sama dengan integral 1 dt berarti ya. Sama dengan T ditambah C. Nentuin C-nya gimana? Nentuin C-nya dari V0 sama dengan 50. Ya. Karena V sama dengan 50 saat T sama dengan 0. Berarti kita punya 50 sama dengan 0 tambah C. C-nya 50. Oke. Nah, setelah dapat C sama dengan 50, berarti nanti kan VT sama dengan, atau V sama dengan T tambah 50 dulu ya. T tambah 50. Nah, ini kita kotakin dulu karena ini hasil penting. Yes. Baru setelah dapat V, cari Y-nya. Cari YT. Nah, coba kita lihat satuannya dulu. Cari YT dari persamaan diferensial atau bentuk turunan dy per dt. Tadi Y satuannya apa? Y. Satuan Y apa tadi? Satuan Y. Ingat gak satuan Y tadi apa? Y itu apa tadi deskripsinya? Massa ya? Pound ya? Pound per menit. Pound per menitnya ada nggak? Pound per menit. Di sini ada nggak satuannya pound per menit? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak pound per menit di sini satuannya? Jawabannya nggak ada ya. Oke. Ternyata pound per menit itu adalah dari aturan rantai sebenarnya. Pound per menit itu adalah pound per galon dikali galon per menit. Nah, itu dari satuan. Jadi pound per galon itu maksudnya dalam 1 galon air, dalam 1 galon larutan ada berapa pound garam, itu artinya konsentrasi. Ini artinya konsentrasi sebenarnya ya. Ini konsentrasi. Ini konsentrasi. Kalau galon per menit, setiap 1 menit keluar berapa galon larutan gitu. Itu ini debit. Ya. Gitu ya. Ya istilah aja sih. Nah, di sini pound per galon itu, pound per galonnya gimana cara ngitungnya? Kalau untuk air murni pound per galonnya berapa? Air murni itu kan gak ada garamnya ya. Berarti kan 0 pound per galon. Alias gak ada garam yang masuk. Kan gitu. Ya. Sedangkan garam yang keluar itu berapa? Garam ini kan keluar, larutan ini kan, yang ini keluarnya kan dari sini. Berarti konsentrasinya tuh, atau pound per garamnya itu gimana? Pound per garamnya itu gimana? Yang di dalam tangki. Pound di tangki adalah Y, garam di tangki adalah, pound per galon, maaf. Galon di tangki adalah V, berarti Y per V berarti ya. Y per V, nah gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi nanti dy per dt itu sama dengan dy per dt masuk, dy per dt masuk kali dikurangi dy per dt keluar, itu sama dengan dy per dt masuknya adalah gak ada ya, kayak 0 dikali 3 sebenarnya ya, cuman kan ya saya tulis 0 kali 3 deh, dikurangi yang keluar Y per V kali 2 ya, dari sini ya. Jadi jawabannya minus
minus Y-nya nggak tahu. V-nya tadi T plus 30 dikali 2. Ini mah sebenarnya bisa pakai pemisahan variabel sih. Ya, bisa pakai pemisahan variabel. Jadi dy per y sama dengan, atau seper y dy, seper y dy sama dengan minus 2 per t tambah 30 dt. Tinggal diintegralin. Dan tinggal dihitung. Oke? Tinggal dihitung dengan catatan tadi Y0 berapa? Y0-nya adalah 30. Yes, dah. Oke, silakan nanti dihitung sendiri. Gitu ya. Ya, semoga bisa dipahami. Nanti mungkin kalau untuk soal tipe ini saya ada record dari murid yang lain, nanti saya kirim dah kalau nemu ya. Ya tolong diingetin lagi ya. Oke, ya gitu aja, kita cukupin buat sesi hari ini. Thank you guys buat perhatiannya. Nanti kalau ada pertanyaan sampaikan aja. Dan catatan recordingnya nanti di share di grup ya. Gitu. Ya recordingnya agak diupload dulu ya. Gitu aja ya. Thank you guys. Good luck buat persiapan ujiannya, ujian fisika dan kalkulus ya. Semoga ya dilancarkan persiapannya dan dilancarkan pas ujiannya dan dapat nilai yang bagus. Thank you guys, sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Makasih Kak. Yuk, Makasih, Kak. sama-sama. Iya, Kak.